Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan NIM C1C018078 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Istisna. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad istisna. Lafal istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat sesuatu, kemudian ditambah alif, sin, dan ta menjadi istisna. Secara etimologi, istisna artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual-beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Pembahasan yang kedua yaitu jenis akad istisna. Jenis akad istisna dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Yang kedua yaitu istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah akad istisna. Dasar syariah akad istisna dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Halal berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Sabit Al-Basar berkata, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud dari Sahih bin Suhaib dari bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat berkah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna termasuk akad yang dilarang karena secara kiasi atau prosedur analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum atau jual beli yang masih belum ada. Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sementara dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Pembahasan yang keempat yaitu perlakuan akuntansi dalam PSAK 104. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan korporasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan juga penjual. Dalam PSAK 104 terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah akad selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua yaitu akuntansi untuk pembeli.
Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna, tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Pembahasan yang terakhir yaitu ilustrasi kasus dalam akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari seperti contoh berikut ini. Dapat dilihat dari gambar, menjelaskan bahwa skema akad istisna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara bayar di awal, dicicil, atau di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.